Tidak ada satupun kejadian yang terjadi tanpa izin Allah, dan semua kejadian akan membawa kebaikan jikalau disikapi dengan sikap yang tepat. Semua kejadian ada hikmahnya bagi orang yang beriman. Semua kejadian tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, semuanya bisa menjadi penambah kebaikan bagi kita kalau kita menyikapi dengan cara yang benar, yang Allah sukai. Tapi kejadian akan menjadi masalah, tidak membawa hikmah kalau kita menyikapinya dengan nafsu. Kalau dengan iman, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaysa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu selain mukmin. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kita mendengar saat ini terjadi peperangan di Palestina. Sumber masalahnya harus paham dulu bahwa inti masalahnya adalah Israel merebut tanah Palestina, kemudian menjajahnya. Itu inti masalahnya. Tanah Palestina direbut, dijajah, dan khususnya jalur Gaza selama 16 tahun diblokade, menjadi penjara terbesar di dunia. Ini fakta. Ketidakadilan merajalela. Dalam 2 tahun ini saja ada hampir 600 rakyat Palestina yang terbunuh tanpa ditindaklanjuti oleh proses hukum. Terbunuh baik oleh tentara Israel, oleh para pemukim, kemudian tanah-tanah Palestina milik penduduk direbut secara ilegal, rumah-rumah dihancurkan, dijadikan pemukiman Israel tanpa hak sama sekali. Itu yang terjadi. Lalu terjadi penodaan dan upaya untuk merebut Masjidil Aqsa tanpa ada perlawanan dari penjuru dunia, sehingga tindakan apartheid dari Israel ini sangat merajalela dan tidak ada sanksi hukum. Dunia sebagian besar tidak memperlakukan rakyat Palestina dengan adil. Betul-betul terkucil untuk berjuang hidup dan berjuang untuk merdeka dari penjajahan Israel. Ini fakta. Tidak bisa dipungkiri siapapun. Banyak resolusi dari PBB yang tidak digubris sama sekali oleh Israel. Dan rakyat Palestina berusaha untuk merdeka, sebagaimana dulu Indonesia berusaha untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Sebagaimana banyak negara-negara yang dijajah punya hak untuk melawan dan merdeka. Kalau diilustrasikan, kita punya rumah, kemudian rumah kita direbut, lalu kalau kita berteriak dan kita melawan, itu hak, ya. Bahkan kalau kita memukul orang yang merebut rumah kita, itu hak, bukan tindakan yang buruk, apalagi disebut terorisme. Tidak sama sekali. Yang teroris itu adalah justru yang merebut hak orang lain, yang menjajah, itu teroris. Itu teroris yang asli.
dan para pendukungnya. Fakta ini dipahami oleh orang-orang yang punya semangat keadilan, ya. Tetapi bagi orang yang double standar, uh, yang punya standar yang double, satu sisi menuntut yang lain untuk adil, pada saat yang sama dirinya sendiri tidak adil. Hal ini bukan sesuatu yang rumit untuk memahaminya. 16 tahun Gaza ini diblokade, dibenteng, ditutup akses kemana-mana, tidak bisa kemana-mana, laut pun diblokade, sehingga betul-betul serba terbatas. 60% pemuda Gaza itu pengangguran, sangat dibatasi akses listrik, akses air bersih, akses BBM, bahan bakar, akses gas, semua ini dibatasi seluruhnya, sehingga menjadi penjara raksasa di dunia tanpa hak sama sekali. Menjajah kemudian memenjarakan. Ini fakta. Orang-orang yang memiliki nilai kemanusiaan tidak perlu untuk jadi seorang muslim untuk bisa merasakan kejahatan dan ketidakadilan Israel ini. Di berbagai penjuru dunia, manusia yang punya hati nurani, punya akal sehat, punya semangat kemanusiaan dan keadilan, bisa melihat kejahatan dan ketidakadilan Israel ini. Ini penting sekali untuk dipahami. Sehingga ketika ada tindakan upaya untuk membebaskan diri dari penjajahan, mengusir orang-orang yang menjajahnya, melawan terhadap ketidakadilan, kejahatan dari para penjajah, ini sah. Dan di negeri kita pun melakukannya dulu. Waktu mengusir penjajah, ya. Jadi melihat kejadian yang terjadi di Palestina sekarang, melihat kejadian yang sedang terjadi di Palestina sekarang, betul-betul kita harus memahami duduk perkara sehingga kita bertindak adil. Jangan sampai kita termakan oleh media barat, media yang memang berpihak kepada ketidakadilan ini. Jaga juga kita jangan sampai termakan oleh media yang menyesatkan informasinya karena tidak berpihak kepada keadilan. Juga kita bantu sebarkan informasi ini sehingga keluarga kita memahami duduk perkaranya, teman-teman kita, tetangga, sampaikan duduk perkaranya bahwa ini adalah upaya yang sah untuk meraih kebebasan, dan kita pun pasti melakukan hal yang sama. Kalau ada yang merampok, merebut tanpa hak, menjajah, kita akan melakukan hal yang sama. Dan negara lain pun melakukan hal yang sama. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Qadarullah, kita alhamdulillah karunia Allah menjadi seorang muslim, dan di Palestina itu ada kota suci ketiga, ya. Ada Masjidil Aqsa, bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan dan keislaman kita. Kita harus peduli, kita tidak boleh tidak peduli. I'll bacakan beberapa hadis yang seharusnya apa yang kita miliki dan kita lakukan. Ya, ini I'll bacakan ya. Dalam terjemahnya saja ya, bahwa perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi,
bahu-membahu ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh tubuh yang lain ikut merasakan sakit juga. Tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Bukhari, riwayat Imam Muslim, Ahmad, dan lainnya. Ini hadis sahih. Kalau kita punya iman yang benar, maka seperti yang diisyaratkan Rasulullah, kita harus punya kepekaan. Ada peka, kemudian peduli, peka, peduli, berbuat, dan berjuang. Ini penting ya, ada peka, kita bisa merasakan, kita harus tahu penderitaan saudara kita, jangan sampai bebal, jangan sampai kita tidak ada rasa. Caranya seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah bagaimana sekiranya kita ada di dalam suasana tersebut. Bagaimana kalau kita sebagai orang yang berada di Palestina, kekurangan makanan, minuman, gelap gulita, tidak ada akses obat, tidak ada akses air. Ini harus ada rasa itu ya. Bukan untuk menyiksa diri, tetapi tidak mungkin kita bisa meraba penderitaan orang kecuali tidak mungkin kita peka dan meraba kecuali kita berusaha empati, memindahkan diri. Sama, misalkan kalau melihat pembantu khodimat yang bantu-bantu, bagaimana kalau kita dalam posisi sebagai beliau, jauh dari keluarganya, gaji hanya sedikit, serba terbatas, kerja dari pagi hingga malam. Rasa empati ini akan menimbulkan kepedulian. Peka itu datang dari empati. Orang tidak mungkin bisa berjuang kecuali lewat peka, kemudian peduli, lalu berbuat, dan kalau bisa lebih namanya berjuang. Peka, peduli, berbuat, berjuang. Itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Berkaitan dengan saudara kita di Palestina ini, pahami duduk perkaranya, jangan termakan oleh media asing yang tidak adil. Jangan sampai kita berpihak kepada yang tidak adil. Tidak semua tayangan bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kita cari akses informasi dari yang adil. Kemudian kita coba hati kita, ya, supaya apa? Supaya tumbuh keimanan kita, merasa bersaudara ini. Kita bisa bayangkan dengan perasaan kita, bagaimana situasinya di sana. Rasakan. Tentu saja sekali lagi bukan untuk menyiksa diri, tetapi ini bahan baku untuk kita bisa berbuat. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Satu, yang pasti harus kita lakukan adalah doa. Kita tingkatkan, jangan anggap remeh doa, hadirin, karena doa kita pasti didengar oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang meminta apabila berdoa kepadaku. Jadi jangan ragu, ini seperti sekarang Allah memperhatikan kita, mendengarkan, maha dekat, dan maha mengabulkan. Tidak ada perantara. La yaruddu qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah qada, menolak qada selain doa. Doa kita yang tulus kepada saudara kita, benar-benar ya, minta, Allah pasti mendengarkan. Mungkin satu roket tidak meledak dari Israel, mungkin satu keluarga terselamatkan, mungkin yang terluka diberi kesabaran oleh Allah, mungkin yang wafat menjadi jalan syuhada, mungkin ada hal-hal yang tidak terbayang, tidak terpikirkan, tapi doa umat pasti didengar dan Allah mengabulkan dengan caranya. Dan jangan remehkan satu doa yang ikhlas dan yakin dari kita.
Karena tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah, tidak ada yang luput dari pendengaran Allah, dan tidak ada yang luput dari janji Allah. Doa itu akan dikabulkan. Jangan sampai ada satupun di antara kita yang tidak tersentuh hati dan tidak mendoakan sebanyak-banyaknya. Dan ajak keluarga kita mendoakan. Ajak hadirin. Kita tidak tahu siapa yang paling mustajab doanya, tetapi upaya kita berdoa adalah langkah yang paling penting, karena ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Jangan remehkan doa. Yang kedua apa? Mulai bergerak untuk menyebarkan informasi yang benar, supaya orang lain memahami duduk perkara. Bahwa ini adalah penjajahan Israel, kezaliman Israel merebut, merampas, merampok, membunuh, menjajah, menyakiti, menzalimi. Nah, ini harus kita sebarkan terus, kita gaungkan terus, bahwa rakyat Palestina punya hak untuk merdeka, punya hak untuk hidup di tanah airnya sendiri, punya hak untuk menjadi sebuah bangsa yang bermartabat. Nah, walaupun kita orang kecil siapa, tapi terus gaungkan kepada keluarga, kepada sanak saudara, kepada tetangga. Pokoknya harus berbuat sesuatu, jangan sampai diam, karena kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan saudara kita di Palestina, tetapi membuat orang tersadar dengan situasi yang sebenarnya. Ini bagian amal soleh kita. Karena seperti yang kita tahu, sebagian besar media itu bersumber dari yang tidak adil. Bahkan tidak jarang kita baca di media Indonesia menyebut Hamas sebagai teroris. Ini bagian dari ketidakadilan. Justru Israel yang teroris. Tapi disebut teroris Palestina, teroris Hamas. Ini di Indonesia pun ada media yang seperti itu. Bagaimana? Ya, kita balas dengan memberikan jawaban atau komentar yang jernih, tidak usah emosional, tetapi untuk membantu mengingatkan, ini bukan teroris, ini pejuang. Pejuang untuk kemerdekaan negerinya sendiri yang dirampas dan dijajah. Ayo kawan-kawan semua, jangan diam. Semua harus aktif untuk menggaungkan keadilan ini. Kita jangan sampai tidak kebagian pahalanya, dan di akhirat nanti kita akan dituntut juga. Apa yang kamu lakukan untuk saudaramu yang sedang dizalimi? 3, apa yang ketiga selain doa, kemudian menyebarkan informasi ini sehingga orang menjadi paham, menjadi peka, menjadi peduli dan mau berbuat. Hal lainnya adalah kita bisa mulai menyingsingkan lengan. Harus ada upaya kita lebih daripada sekedar doa dan menyampaikan informasi, juga dengan harta kita. Coba di antara sedekah kita, wakaf kita, mulai kita sisihkan untuk saudara kita di Palestina. Lalu nanti kita amanahkan kepada lembaga yang memang kredibel, yang kita niat untuk sedekah menolong saudara kita untuk beli obat, beli makanan, beli selimut, beli susu untuk bayi-bayi, untuk pampers, untuk apalah yang memang dibutuhkan di sana. Kita harus ambil bagian, jangan sampai tidak peduli. Allah melihat apa yang kita lakukan. Ajak anak,
ajak istri, ajak suami, ajak orang tua untuk mengeluarkan tabungannya. Insya Allah mudah-mudahan salah satu di antara yang punya akses ke sana menyampaikan dana kemanusiaan adalah DT Peduli. Bisa lewat DT Peduli, bisa lewat lembaga-lembaga lain yang kredibel ya. Kita harus ambil bagian, tetapi saat yang sama kita juga harus menyampaikannya lewat saluran yang kita percaya dan memang punya akses ke sana dengan baik. Darut Tauhid syariatnya DT Peduli di Palestina ada dua proyek yang besar, ini pun dari jamaah, yaitu Masjid Darut Tauhid dan Baitul Quran aktivitasnya. Alhamdulillah, Allah yang menciptakannya, Allah yang melindunginya, sampai saat ini tidak terganggu dengan penjagaan dari Allah. Dan yang kedua, yang proyek agak besar di sana adalah pabrik air minum. Itu sumbangan dari jamaah syariatnya semuanya. Darut Tauhid hanya jadi jalan saja. Pabrik air minum di Gaza ini adalah sangat vital karena hampir 90% air di Gaza tercemar, sehingga kita berusaha sama-sama menjadi jalan dari Allah untuk membangun pengeboran sumur, lalu disaring sehingga menjadi layak minum dan didistribusikan ke daerah-daerah. Kali ini dalam kesulitan karena listriknya dimatikan. Allah nanti yang memberi jalan. Mudah-mudahan gensetnya bisa jalan walaupun suplai bahan bakar terbatas. Ini informasi kepada jamaah supaya menambah semangat kita untuk berbuat. Rekan-rekan sekalian, hadis lainnya, Rasulullah SAW, seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang tersusun rapi. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Dan Rasulullah merekatkan jari-jarinya begini. Itulah semestinya yang ada di antara kita. Bukan saling mematahkan, bukan saling melemahkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Masya Allah. Sahih. Lalu hadis lain dari Rasulullah, 5 hak. Oh, ini tentang di antara muslim ya. Hak-hak muslim yang harus kita penuhi terhadap muslim lainnya adalah, 1, menjawab salam. Ini tambahan ilmu. Kalau ada yang mengucapkan salam, maka hak dari yang mengucapkan itu kita menjawabnya. Hukumnya malah wajib. Kalau tidak dilakukan dosa. Tapi fardu kifayah ya. Jadi kalau ada satu orang sudah menjawab salam dari satu kelompok, sudah memadai. Sehingga yang mengucapkan salam tidak usah memaksa semua orang menjawab, karena ini fardu kifayah jawabannya. Yang kedua, bertasmid saat dia bersin. Misalkan bersin, hacim alhamdulillah yarhamukallah. Dibalas yahdikumullah. Yang ketiga, memenuhi undangan. Kalau ada muslim yang mengundang, haknya itu kita penuhi ya, kecuali kita ada uzur atau ya uzur. Yang keempat, menjenguknya ketika sakit. Jadi kalau ada muslim yang sakit itu punya hak untuk dijenguk, tentu saja proporsional ya, karena yang sakit juga ada kalanya harus istirahat, sehingga kalau menjenguknya tidak proporsional itu bisa membuat yang sakit tambah sakit. Mengantarkan jenazahnya, nah ini juga bagian daripada haknya.
Rekan-rekan sekalian, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin, dari kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitan darinya kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan juga di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah, wallahu fi aunil abdi, makana abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Ini luar biasa ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal birri alal itsmi wal udwan, dan maaf ya, dan janganlah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Kalau itu surat Al-Maidah ayat 2. Rekan-rekan sekalian, asli hati AA sedang tidak bisa lepas dari memikirkan saudara-saudara di Palestina ini. Ada sedih, ada geram, ada marah, ada jengkel, tapi harus ada tindakan nyata. Karena kita tidak bisa menolong langsung ke sana. Kita harus jaga pikiran kita, walaupun kita empati, peduli, tapi juga jangan sampai termakan oleh kesedihan dan kecemasan yang tidak produktif. Jadi jangan sampai kita memikirkan berlebihan sehingga kita jadi tidak produktif. Jadi murung terus, jadi tidak semangat, atau sebaliknya jadi marah-marah, tidak pada tempatnya. Kita harus menyadari kita berada di Indonesia, tidak di sana. Jadi perasaan empati itu harus tetap produktif. Jangan sampai kesedihan, kepedulian kita membuat kita kontraproduktif. Harus menjadi sesuatu amal soleh. Di antaranya yang tadi disampaikan, doa menjadi lebih banyak. Setiap ingat, keluarkan doa saja. Ya Allah, lindungi saudara kami. Ya Allah, jaga, kuatkan, sabarkan, menangkan. Kalau belum bisa pakai bahasa Arabnya, pakai bahasa kita. Allah mendengarkan. Kemudian mulai lihat tabungannya. Mulai keluarkan. Mudah-mudahan ada pengumuman dari DT Peduli tentang di mana nih. Kita harus menyalurkan kemana, lewat siapa. Oh, ini sudah ada nih. Tolong bisa dipasang. Ada DT Peduli, sudah ada rekening khusus Peduli Palestina. Kalau saudara tidak langsung bisa membacanya, akan membantu membacakannya ya. Untuk dana kemanusiaan, memberi pangan dan semua obat-obatan dan apa yang diperlukan di sana, khususnya kemanusiaan. Ini di BSI Bank Syariah Indonesia, boleh dicatat. Boleh dicatat ya. BSI 9255 372 900 atau 900 9255 372 900 atas nama DT Peduli. Bagi saudara yang punya BCA, bisa menjadi jalan juga. Ini nomor rekening BCA 777
Ulangi 777-0333. Tolong jangan hanya dihafalkan ya, siap-siap transfer. Udah nggak usah ditunda, langsung berat saja sesudah dengar ini. 777-0333-151. 151 atas nama DT Peduli Infak Khusus. Oh, dan bagi yang mau tanya konfirmasi sedekahnya atau memberi informasi sedekahnya ke ulangi ini nomor WA mungkin ya, 0813 1712. Nah ini 1712. Silakan 1712 ini WA nih. Ayo nggak usah terlalu banyak mikir, mumpung kita diberikan keselamatan. Buka HP-nya, yang buka bisa rekening sekarang, jebet-jebet saja. Juga mau melakukannya nih. Insya Allah kita buat press release ya. Jangan sungkan untuk mengatakan kebenaran. Karena kita mengatakan kebenaran adalah amal soleh. Toh ada konsekuensinya, ya konsekuensi dari beramal soleh adalah pahala. Toh ada orang yang tidak menyukai pernyataan kita. Nabi Muhammad juga yang sempurna segala-galanya, tetap saja ada yang tidak menyukai. Kita lakukan apa yang Allah sukai. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan bagaimana itu keadaan mereka. Allah melihat apa yang terjadi di sana. Tidak ada satupun yang luput dari penyaksian Allah. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Allah menyaksikan semua pertempuran. Yang meninggal adalah yang sudah ditetapkan ajalnya. Walikulli ummatin ajalun. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap makhluk yang bernyawa pasti merasakan mati. Dan bila datang saat yang ditetapkan Allah, tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimajukan walaupun sekejap. Siapa yang harus meninggal akan meninggal pada waktu yang sesuai dengan rencana Allah, di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah, dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Semuanya kita juga begitu. Kalau kita ingat saudara kita yang di Palestina, selain kita prihatin dengan keadaan, tapi kita pun harus membaca dengan bahasa keimanan bahwa semua ujian ini terjadi dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala-galanya, termasuk pertempuran ini. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Karena tidak ada yang bakal meninggal kecuali yang ditetapkan Allah meninggal. Perintahkan malaikat maut mencabut nyawanya. Dan bagi orang yang berjihad di jalan Allah, meninggalnya sebagai syuhada, ini nikmat besar. Karena syuhada bisa masuk surga tanpa hisab. Dan syuhada beda, arwahnya tidak di alam barzah, tapi Allah memuliakannya dengan sudah bisa berkeliling di surga. Dan mungkin inilah dengan di burung hijau itu ruhnya disimpan di sana. Ya tentu kita memiliki keterbatasan dalam memahami hal ini, tapi kita harus percaya betul karena ini Al-Quran yang menyatakan.
bahwa orang yang syahid itu tidaklah mati. Saudara kita di Palestina, seperti kita juga pasti ada rasa, tetapi dengan keimanan Allah yang menguatkannya, menyabarkannya, meneguhkannya. Mungkin tidak terbayangkan oleh kita situasi yang sangat sulit, tetapi seperti yang dijanjikan bahwa kekuatan iman seseorang yang bisa mengubah orang tidak beriman takut mati, orang yang beriman teguh malah merindukan kematian karena bisa berjumpa dengan Allah. Mungkin yang sangat membedakan tentara Israel dan tentara Palestina, Hamas adalah bagaimana yang Palestina ini tidak takut terhadap kematian, sedang tentara Israel sangat takut mati. Ini yang paling membedakan. Nah, rekan-rekan sekalian, ada hal-hal yang luar biasa dari kejadian ini yang harusnya menambah keyakinan kita. Sepengetahuan yang AA dapatkan informasi untuk menjadi seorang prajurit di jalur Gaza, itu benar-benar seleksinya sangat ketat. Tidak semua pendaftar diterima. Kalau dibaca di media, itu syaratnya memang tidak lepas sholat berjamaah di masjidnya. Tidak lepas. Hafal Quran. Tahajud setiap malam. Sangat berbakti kepada orang tuanya. Sehingga hanya dengan ridho orang tua, prajurit ini bisa masuk dan ikut bergabung. Waro, tidak tersentuh oleh hal-hal yang diharamkan. Ini syaratnya. Tidak berbuat maksiat dengan menyengajakan ingin jadi ahli maksiat. Tidak. Itu sangat berusaha menjaga diri. Karena ketakwaanlah kekuatan yang terbesar. Orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Jalan keluar dari persoalan apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah mendatangkan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Memang hikmah lain dari kejadian ini tercengang. Seluruh dunia tercengang. Ahli politik, ahli intelijen, ahli perang, ahli ya berbagai keahlian khususnya di bidang pertempuran, tidak ada yang bisa menyangka, termasuk kita juga. Bagaimana tempat yang diblokade dengan ketat 16 tahun bisa memiliki persenjataan yang begitu banyak, padahal laut diblokade, padang pasir diblokade, kemudian bisa melakukan peperangan dengan sangat mengejutkan, tidak pernah terpikirkan, tidak terdeteksi, dan bisa jadi tidak bisa dilakukan oleh negara-negara lainnya ya yang memusuhi Israel, tapi ini bisa dilakukan dengan sangat masif, dan semua teknologi, semua kecanggihan intelijen, Mossad, Sinbad, didukung oleh negara adik kuasa, ternyata tidak bisa. Nah, ini hanya dengan iman, mudah menjawabnya. Kalau Allah menghendaki, pasti terjadi. Kalau Allah memudahkan, pasti jadi mudah. Ini dengan keimanan tidak ada yang tidak mungkin dengan pertolongan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini kunci yang bisa diambil hikmahnya dalam kehidupan kita. Ketakwaanlah sebetulnya solusi. Jadi jangan takut oleh situasi seberat apapun, masalah sepelik apapun, sekompleks apapun, tapi takutlah. Jauh dari ketakwaan, karena kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Dan ini bukti prajurit bertakwa dilengkapi oleh Allah. Dengan caranya, walaupun blokade luar biasa, semua terperangah. Bagaimana mungkin 5.000 roket
dalam 20 menit bisa berterbangan. Informasi yang didapat begitu. Tank yang begitu dianggap canggih, lumpuh, mudah bagi Allah melumpuhkannya. Nah, rekan-rekan sekalian, pasti ada peperangan dalam Islam dijaga, ya. Kalaupun kita melihat ada hal-hal yang mungkin kita tidak paham, kita harus husnuzon bahwa para prajurit Palestina tersebut sangat warok, tidak melakukan yang tidak disukai oleh Allah. Demikian sementara ini curhat ya dalam beberapa waktu menafakuri, pasti Allah mengajari banyak hal bagi kita. Ketakwaanlah inti dari semua ini. Ketakwaanlah. Hidup yang sangat yakin kepada janji jaminan Allah. Berusaha patuh kepada Allah. Warok, tidak menganggap remeh. Maksiat, dijauhi. Mulutnya selalu basah dengan zikrullah. Al-Quran. Tidak cinta dunia, walaupun dunia ada dalam genggaman. Dan sempurnakan. Kalau kita lihat, fisiknya bagus-bagus, keahliannya, keberaniannya. Artinya profesional. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Saya kira para prajurit di seluruh dunia, hatinya pasti akan kagum. Pasti. Karena ini sesuatu yang luar biasa. Anak tentara, ayah saya seorang prajurit, dan banyak bergaul di lingkungan ini, dan sempat ikut beberapa hal kecil dalam dunia ini. Tidak bisa dipungkiri. Hati kecil pasti akan kagum. Bagaimana negara yang dianggap luar biasa dalam intelijen, teknologi, persenjataan, dana, media, dan didukung oleh negara-negara yang dunia. Tapi dengan keimanan, inilah buktinya. Mudah-mudahan ada hikmahnya sahabatku sekalian. Ini penting, jangan sampai kejadian ini lewat begitu saja. Harus menambah keyakinan kita kepada Allah, menambah amal soleh kita, barulah kita akan lulus dari ujian ini. Kalau kita sampai salah berpihak, tidak ada tindak lanjut apapun dari apa yang kita simak, kita dengar kejadian ini, dan tidak ada action apapun, berarti kita tidak lulus. Nauzubillah, rugi. Musibahnya justru itulah orang-orang yang tidak berbuat apa-apa. Semoga ada hikmah. Semoga Allah menolong. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Doa ya Allah, Engkau yang menyaksikan segala-galanya. Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari genggaman-Mu. Tidak ada yang lepas dari kekuasaan-Mu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Engkaulah ya Allah satu-satunya penolong kami. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tolonglah saudara kami ya Allah. Seluruh jiwa raganya ada dalam kekuasaan-Mu. Kuatkan imannya. Cabut rasa takut dari siapapun. Selain takut jauh dari-Mu. Teguhkan ya Allah keyakinannya. Sempurnakan. Jadikan para kekasih-Mu
limpahi dengan kesabaran yang sempurna, ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan agar saudara kami ini bisa menyempurnakan apapun yang Engkau ridhoi. Berjuang dengan ikhlas istiqomah di jalan-Mu. Ya Allah, selamatkan dari kejahatan, kebatilan, dari kezoliman makhluk-makhluk-Mu, ya Arhamar Rahimin. Jadikan setiap yang wafat benar-benar Engkau jamu, ya Allah, sebagai syuhada. Jadikan yang terluka Engkau bersihkan dari segala dosanya. Engkau beri pahala melimpah ruah. Engkau angkat derajatnya. Jadikan setiap kesusahannya, ya Allah, benar-benar melapangkan jalan menuju kemuliaan di sisi-Mu, di surga-Mu. Ya Allah, bebaskanlah saudara kami Palestina dari penjajahan kaum kafirin. Hanya Engkau yang maha kuasa, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Hayyu ya Qayyum. Birahmatika nastaghits ya arhamar rahimin ya zal jalali wal ikram. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun ya zal jalali wal ikram ya rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Ya Allah, bukakan hikmah bagi kami semua. Bersatukan umat-Mu ini, ya Allah, agar jadi kekuatan yang membawa maslahat bagi umat, bagi peradaban. Rabbana taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ya karim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak ada satupun yang tidak mungkin bagi Allah. Allah penguasa segala-galanya. Tidak ada satu titik pun yang tersembunyi dari Allah. Tidak ada satu rahasia pun yang tidak diketahui Allah. Semua makhluk ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Semoga Allah memuliakan saudara-saudara kita ini. Walaupun ujian nampak sangat berat, tapi Allah lah yang menjamin rezeki. Allah lah yang menjamin ketenangan. Allah lah yang menjamin keselamatan. Allah lah yang lebih sayang kepada orang Palestina dibanding kita. Semoga kejadian ini benar-benar menguatkan iman, menguatkan amal soleh kita, menguatkan dakwah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih hadirin sekalian. Mohon maaf, semoga ada hikmahnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Maaf, jangan lupa untuk mentransfer secepatnya. Jangan ditunda karena setan pasti menghalang-halangi kita berbuat baik. Sekarang lakukan, ya. Semoga ada manfaatnya untuk saudara kita di sana. Dan kita pun mendapat manfaat dari kebaikan kita. Mohon maaf sahabatku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.